Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang oleh karena anugerah-Mu kami masih mampu berdiri di atas iman kami kepada Kristus Yesus sampai hari ini. Tantangan, pergumulan, kesulitan hidup seringkali ingin menyeret kami jauh dari Tuhan, jatuh dan tergeletak. Tetapi kami bersyukur Roh-Mu yang kudus menopang kami. Inilah sebabnya kami ada sampai saat ini Tuhan, di rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu sejenak kami akan bersama-sama membaca, merenungkan bagian firman-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya menolong kami boleh mengerti walau bagian kecil dan mampukan kami menghidupinya, supaya iman kami bertumbuh, hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Engkau dipermuliakan, keberadaan kami menjadi berkat. Terpujilah Engkau Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu yang terbatas. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu saudara kekasih. Senang kembali bisa berjumpa dengan saudara di dalam ibadah di hari yang spesial hari ini bagi orang Kristen, yaitu turunnya Roh Kudus. Bukan berarti hari ini Roh Kudus baru turun saudara ya. Roh Kudus sudah turun dari dulu dan selalu ada bersama dengan kita orang percaya. Tetapi ini adalah sebuah peringatan yang mengingatkan kita kembali bahwa ada penolong yang selalu menyertai saudara dan saya dalam segala kondisi apapun. Saudara, perenungan kita hari ini adalah hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tadi kita sudah membaca bagian firman Tuhan dari Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Sekali lagi, saya bacakan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Roh Kudus maksudnya ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, bulan April yang lalu, sinode kami, saya saat ini pelayanan di sinode, saya tidak menggembalakan jemaat lagi. Jadi sinode kami menyelenggarakan sebuah seminar nasional khusus semua pemimpin, majelis dan hamba Tuhan serta aktivis GKPKR se-Indonesia. Kami menyelenggarakannya di salah satu hotel di wilayah Bandengan. Nah, saudara kekasih, di dalam tema yang kami angkat itu adalah spirituality in Christian leadership atau kerohanian pemimpin-pemimpin Kristen. Lebih kurang seperti itu. Kenapa saya mengajukan tema itu, saudara? Karena di dalam interaksi saya dengan berbagai hamba Tuhan, dengan berbagai majelis dari berbagai sinode gereja, sharing dan lain sebagainya, saya menemukan bahwa ternyata kita ini orang-orang Kristen, kita ini para pemimpin rohani, namun tidak rohani, saudara. Ada banyak pemimpin Kristen yang justru tidak memberikan keteladanan, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Melihat fenomena itu, saudara, maka kami memikirkan tema itu dan mencoba menyusun di dalam 6 sesi. Selama 2 hari kami membicarakan 6 sesi tersebut. Nah, saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah ungkapan yang berkata begini, like father, like son. Ya, saudara, saya dan istri punya 2 anak, bukan saya sendiri yang punya anak. Kalau saya sendiri punya anak, lahirnya dari siapa gitu ya. Saya dan istri punya 2 anak. Tetapi orang-orang berkata, anaknya yang perempuan kok mirip banget dengan papanya. Anaknya yang laki lebih mirip ke mamanya. Ya iyalah, kalau mirip tetangga kan repot. Kalau mirip tetangga, saudara, berarti ada penanaman modal asing. Cilaka kalau begitu. Kalau kita tarik, saudara, bahwa like father, like son itu berarti sebagaimana papa, demikian juga seharusnya dengan anak. Demikian juga dengan perilakunya, sikapnya, tindakan-tindakannya. Kalau papanya pemabuk, maka kemungkinan besar anaknya juga pemabuk.
Kalau papanya adalah pria baik-baik, maka kemungkinan anak-anaknya juga baik-baik sudah. Dan kalau kita tarik bagian ini atau statement ini ke dalam kehidupan rohani kita, jikalau kita berkata bahwa Allah adalah Bapa kita dan kita ini anak-anaknya, maka sebagaimana Bapa kita itu hidup di dalam Yesus Kristus, maka demikian juga seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dan berperilaku demikian. Tetapi dalam realitanya saudara, saya berkata tadi bahwa ada banyak orang Kristen yang tidak hidup Kristiani. Ada banyak pemimpin rohani yang justru rohana, bukan rohani. Rohani di gereja, begitu keluar pintu gereja jadi rohana semua. Di gereja nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, tetapi di luar nyanyi rokok kudus. Saudara, karena itu perlu bagi kita untuk memikirkan dua hal. Yang pertama, saudara, kita harus menyadari bahwa kecenderungan kita adalah menuruti keinginan daging. Betul? Mana lebih suka ke gereja apa nonton? Apa tiduran? Jawaban yang jujur Pak James. Itu jujur banget loh. Keinginan daging kita adalah mengikuti apa maunya dunia. Capek nggak pelayanan? Wih, capek loh saudara. Tapi pujian kita memang mendorong kita, jangan lelah. Lelah nggak? Lelah banget. Sebagai hamba Tuhan di sinode, saudara, bukan ngurusin cuma satu gereja. Kami ada 12 gereja saat ini di Indonesia. Wah, saya nggak mengatakan sinode kami buruk, enggak saudara. Tetapi itu urusannya satu sinode. Urusin urusin itu, ketemu dengan ini, ketemu dengan itu, menghadapi yang ini, menghadapi yang itu. Waduh, saudara, hampir tiap minggu itu ada meeting. Belum lagi dengan ini, belum lagi telepon. Tengah malam bisa diteleponin, saudara. Wah, melelahkan secara fisik. Kalau keinginan daging, saya berkata, udah dah, berhenti aja, capek. Tapi saya berkata, Tuhan, ini adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Saya nggak pernah berharap dan tidak pernah bermimpi, tidak pernah bercita-cita menjadi hamba Tuhan di sinode, sudah. Tetapi jikalau Tuhan percayakan, maka saya berkata, Tuhan tolong saya untuk tetap berdiri teguh di atas kepercayaan Tuhan percayakan, di atas prinsip-prinsip kebenaran yang saya pahami berdasarkan firman Tuhan. Maka saudara, keinginan daging kita itu, keinginan kita adalah menuruti keinginan daging. Sejak semula manusia memang memiliki kecenderungan itu. Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41 firman Tuhan berkata, roh memang penurut, tetapi daging kita ini lemah, saudara. Daging kita ini lemah. Kita ingin mengikuti apa yang dimau dunia. Tetapi pertanyaannya, apakah karena kelemahan daging kita itu menjadi satu alasan membenarkan kita hidup tetap berkanjang di dalam dosa? Tidak. Sekalipun keinginan daging kita lemah, tetapi tidak menjadi satu dasar atau alasan bagi kita untuk tetap berkanjang di dalam dosa. Roma 12 ayat yang kedua berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga apa? Kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Masih dikuasai oleh si jahat. Keinginan daging kita menuruti keinginan dunia. Roh ingin menurut, tetapi daging kita lemah. Tetapi sekali lagi saudara, bukan alasan untuk kita tetap berkanjang di dalam kehidupan yang berdosa. Seorang yang bernama Awetozer berkata demikian, Roh Kudus tidak akan pernah masuk ke dalam hidup seseorang dan kemudian membiarkannya hidup seperti orang dunia. Roh Kudus bekerja untuk membawa seluruh sifat orang percaya
ke dalam keselarasan dengan kehendak Allah. Maka jikalau kita mengaku sebagai orang Kristen tetapi kehidupan kita tidak selaras, mari bertanya, sudah, apakah saya dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh Kudus? Apakah saya dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh Kudus? Ini menjelaskan kita bahwa hidup sebagai orang Kristen harus seturut dan selalu selaras dengan kehendak Allah. Yang kedua, saudara, perlu kita pikirkan bahwa hidup kita ini harus, saudara perhatikan, ada kata keharusan di sana, harus dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kalau kita memperhatikan konteks penulisan bagian akhir dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia adalah di dalam bayang-bayang munculnya pengajar-pengajar palsu yang menyusup ke dalam kehidupan jemaat di Galatia dan jemaat-jemaat yang lain, yang mengajarkan konsep yang berbeda dari kebenaran firman Tuhan. Paulus menegur mereka, kamu beralih dari Injil kepada Injil yang lain yang sesungguhnya bukan Injil. Saudara, konsep seperti apa yang muncul di dalam kehidupan orang-orang Kristen jemaat di Galatia pada waktu itu? Minimal ada dua pemahaman, saudara. Yang pertama, untuk menjadi orang Kristen yang baik, didorong untuk tetap harus menjadi pengikut Yahudi yang baik. Artinya apa, saudara? Sebagian orang-orang Kristen, orang percaya itu diyakinkan kembali bahwa kalau kamu sudah percaya Kristus, tidak cukup hanya berdasarkan anugerah, tetapi kamu masih harus mengikuti tuntutan-tuntutan hukum Musa, tuntutan-tuntutan hukum Taurat, dengan berbagai ritual yang ada. Tidak cukup hanya bergantung kepada anugerah Tuhan. Tidak cukup hanya sekedar percaya kepada Kristus Yesus. Perbuatanmu harus juga menyertai. Saya enggak mengatakan bahwa kita harus hidup seenaknya atau hanya bergantung anugerah lalu hidup seenaknya. Enggak, sudah. Tetapi yang mereka tekankan, pengajar-pengajar palsu ini menekankan, kamu harus juga mengikuti tuntutan-tuntutan hukum Musa. Harus disunat, harus makan makanan halal, aturan moral, etika, dan berbagai ritual yang diberlakukan dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada masa itu. Jadi mereka menggeser keselamatan hanya karena anugerah Allah. Tetapi ada hal yang kedua, saudara. Pengajaran yang diajarkan adalah bahwa untuk menjadi orang Kristen yang baik, memang bisa hanya bersandar kepada anugerah Tuhan. Tetapi kebersandaran kepada anugerah ini justru diselewengkan nilainya. Kalau kamu sudah bergantung kepada anugerah Tuhan, kamu sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, maka hiduplah di dalam kebebasan. Mari kita perhatikan Galatia yang kelima ayat yang ke-13. Perhatikan di sana, saudara, di Alkitab saudara, dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Saudara, tidak sedikit rupanya orang-orang percaya di Galatia itu yang justru sadar hidup di dalam anugerah Tuhan. Keselamatan hanya karena anugerah Tuhan. Tetapi kemudian karena mereka sadar hidup itu anugerah Tuhan, mereka pergunakan justru untuk berbuat dosa. Toh dosa saya sudah diampuni kok. Saya hidup benar atau tidak benar, saya tetap diselamatkan kok. Saudara, konsep yang kembali digeser dari kebenaran dan maksud Injil yang sejati. Maka Paulus, saudara, memberikan teguran kepada jemaat di Galatia. Dan untuk mengingatkan mereka kembali bagaimana seharusnya orang Kristen itu harus hidup. Maka kedua konsep ini adalah konsep yang salah, saudara. Inilah yang diajarkan pengajar-pengajar palsu kepada orang-orang Kristen Galatia pada masa itu. Maka di dalam bagian ini Paulus mengatakan hidup kita
haruslah dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 16 sampai 18 dan 25. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena kedua-duanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Maka saudara, Paulus kemudian memaparkan dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Keinginan daging itu seperti ini, bla 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 bla, dijelaskan 3 ayat. Nah, lalu bagaimana seharusnya kehidupan kita di dalam roh? Saudara, perhatikan kata Paulus, hidup harus dipimpin oleh harus, loh saudara. Jadi bukan pilihan, bukan sebuah opsi. Kita orang Kristen nggak diberikan opsi, oh boleh dipimpin roh, boleh enggak. Enggak, saudara. Di situ ada penekanan kata harus. Berarti mau tidak mau. Kalau kita tidak dipimpin oleh roh, berarti dipimpin oleh yang lain. Opsinya cuma itu, mau atau tidak. Kalau saya mau hidup berkenan kepada Allah, maka mau tidak mau hidup saya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau saya tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, berarti hidup saya tidak akan pernah berkenan kepada Allah. Alasannya kenapa, saudara? Roh dan keinginan daging itu bertentangan. Enggak ada kesejajaran antara keinginan roh dan keinginan daging. Enggak, saudara. Keinginan roh mendorong kita untuk beribadah. Keinginan daging mendorong kita untuk tidak beribadah. Keinginan roh mendorong kita untuk mengasihi, tetapi keinginan daging mendorong kita untuk membenci. Keinginan roh mendorong kita untuk menjadi taat, tetapi keinginan daging mendorong kita untuk menjadi pemberontak. Selalu akan bertentangan, saudara. Dan itu terus berkecamuk di dalam kehidupan kita. Satu sisi di hati kita berkata, ayo taat. Tetapi di sisi lain berkata, enggak usah taat. Kadang-kadang ujian yang paling mudah itu adalah ketika kita berada di jalanan, saudara. Di traffic light. Wah, itu paling menggoda, saudara. Kita kalau menjadi orang Kristen baik-baik, berhenti di belakang garis. Tapi apa daya, diklaksonin terus. Tek, tek, kita diam. Tek, kita pelototin, diklakson lagi. Bahkan kadang-kadang bukan cuma dari belakang yang klaksonin. Polisi panggil, sini, sini, maju, maju. Polisi yang suruh maju, loh saudara. Melewati batas traffic light. Jadi kadang kita itu bingung, tergoda banget, saudara. Apalagi kalau udah buru-buru ya, mau pelayanan ke gereja. Wah, kadang-kadang saya malu, saudara. Saya nggak mau pakai ini kolar saya kalau mau pelayanan gitu. Kadang-kadang malu. Dalam kondisi tertentu, kadang kita dipaksa seperti tadi, diklaksonin begitu ya. Maju, maju, maju. Kita nggak maju, diklaksonin terus. Tapi kalau maju ada kolar yang nempel di leher. Ih, ketahuan pendeta. Orang mulai berpikir, plat nomor sekian-sekian. Plat nomor pendeta mana tuh? Kalau dicari di data kepolisian saudara gampang. Pendeta Midian, silakan. Hamba Tuhan Sinode GKPKR. Aduh. Saudara, keinginan itu bertentangan. Tapi terkadang dunia memaksa kita. Bukan cuma dunia, polisi memaksa kita. Ayo kalau ditilang, mau urusan hukum apa mau damai? Damai, gampang kan? Gak repot, saudara.
Nggak repot pergi ke Samsat atau ke bank untuk setor gitu kan. Pak, yaudah deh, gue lagi buru-buru nih Pak. Godaan banget, saudara. Selalu akan ada ketegangan. Terus hidup kita dibawa ketegangan. Capek nggak? Capek, saudara. Antara hidup menurut roh dan hidup menurut daging itu tension terus. Jadi orang Kristen itu nggak enak banget, saudara. Nggak enak banget. Begitu kita salah ngomong, lah katanya pendeta. Kan orang taunya kita pendeta. Begitu marah dikit, lah ngajarin firman Tuhan sih iya. Cilaka, saudara. Apalagi kalau udah berkaitan dengan jabatan gereja. Maka sekali lagi saudara, Paulus menekankan, memperingatkan kita, kecenderungan kita mengikuti keinginan daging, tetapi harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hanya karena dengan sekedar saudara berusaha lebih keras, mengandalkan kekuatan kita. Ayo berjuang. Enggak, saudara. Kalau hanya sekedar bergantung kepada kekuatan kita, usaha kita, enggak mungkin kita mampu. Bukannya sekedar berusaha lebih baik. Hari esok lebih baik dari hari kemarin, hari ini. Yes. Tetapi bukannya sekedar berusaha lebih baik, sudah. Tidak hanya sekedar melakukan daftar 30 hal yang harus dijauhi atau 30 hal yang harus dikerjakan. Saudara, kita boleh menderetkan begitu banyak hal yang mau kita kerjakan, yang positif. Bukannya sekedar itu selalu kita kemudian dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak hanya sekedar memoles diri. Saudara, kalau kita mau ke gereja atau mau pergian, biasanya kita memoles diri supaya tampil kece. Heran ya, kenapa kita berdandan kalau mau keluar? Supaya rapi. Siapa yang lihat rapi? Orang-orang. Kalau di rumah dandan gak sih? Gak ada yang lihat. Pasangan gak lihat ya, Cik? Kadang-kadang kita ini lucu loh. Suami mau pergi gaya. Supaya apa? Dilihat sekretaris ganteng. Istri mau pergi dandan. Supaya apa? Dilihat orang cakep. Di rumah dilihatin suami. Cuman pakai daster. Ada bekas arang dapur nempel di muka. Enggak berdandan. Tujuan dandan untuk orang lain. Saya nggak mengatakan kalau saudara mau ke gereja nggak usah pakai dandan ya. Bukan itu poin saya, saudara. Lalu minggu depan semua jemaat pakai daster semua. Wah, heboh geseri sunter, saudara. Langsung rame tuh jemaatnya minggu depannya lagi. Ada pemandangan yang menarik. Jemaat geseri sunter semuanya datang pakai daster. Pasti heboh, saudara, viral. Minggu berikutnya penuh di gereja. Jadi kalau bikin penuh gereja cepat caranya, saudara. Bikin sesuatu yang aneh, pasti langsung viral, penuh gereja. Cuman jangan salah kalau jangan marah kalau dicaci maki orang di luar ya. Nah, saudara, maksud saya begini. Kita seharusnya bukan hanya sekedar memoles diri di luar untuk dilihat baik, tetapi bagaimana Tuhan memandang isi hati kita. Kita dalam mempelainya, maka seharusnya hidup kita perbaiki, kita poles hanya untuk Dia, bukan supaya dunia lihat. Kita tidak hanya sekedar berlari kencang, meninggalkan dosa, tetapi bagaimana, saudara, sekali lagi, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Walk in the Spirit of God. Berjalan di dalam Roh Tuhan. Dipimpin oleh Roh Tuhan. Saudara, kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus,
maka Roh Kudus itu akan membimbing hati dan batin kita. Saudara, kata dipimpin atau berjalan di dalam bahasa aslinya itu, saudara, kalau kita membaca dalam Perjanjian Baru itu begitu banyak, saudara, ya, digunakan dalam Perjanjian Baru. 3 kali dalam Injil dikatakan hidup dipimpin oleh Roh. Sekali dalam 30 kali dalam surat-surat Paulus. Sekali dalam surat Ibrani, 10 kali dalam surat Yohanes, sekali dalam kitab Wahyu. Jadi kata hidup dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan di dalam Roh Tuhan itu begitu diulang-ulang di dalam Perjanjian Baru. Dan kalau kita merelakan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Dia akan membimbing hati dan batin kita. Roh Kudus akan mengarahkan langkah-langkah kehidupan kita, saudara, sehingga berkenan kepada Allah. Maka dikatakan hasilnya, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus atau dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, hasilnya tidak lagi menuruti keinginan daging. Kalau tidak dipimpin Roh, maka menuruti keinginan daging. Kalau dipimpin oleh Roh Kudus, maka sebaliknya kita menuruti kehendak Allah. Tidak lagi hidup di bawah hukum, sebab justru kehadiran dan pemberian Roh Allah merupakan indikasi bahwa kita telah dibebaskan dari belenggu upaya manusia dan tuntutan hukum Taurat. Maka seorang bernama John Stott berkata begini, tanpa Roh Kudus, pemuridan Kristen tidak akan dapat dibayangkan, bahkan mustahil. Tidak akan ada kehidupan tanpa pemberi kehidupan. Tidak ada pengertian tanpa roh kebenaran. Tidak ada persekutuan tanpa kesatuan dengan Roh Kudus. Tidak ada keserupaan dengan Kristus yang terpisah dari buahnya. Dan tidak ada kesaksian yang efektif tanpa kuasanya. Hanya ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hanya ketika orang-orang Kristen menyerahkan dirinya di bawah pimpinan Roh Kudus, kehidupan kita mampu menyalipkan keinginan daging dan hidup berkenan kepada Allah. Hari ini di dalam momen turunnya Roh Kudus, mari kita bersama-sama berkomitmen, Tuhan, saya mau hidupku dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Mudahkah? Saudara, enggak. Saya pun hari demi hari bergumul dengan konteks ini. Hari-hari kehidupan diperhadapkan kepada berbagai situasi, yang di mana itu menjadi selalu ujian, dan ujian. Apakah kita lulus? Kita mengalami peningkatan. Kalau kita tidak lulus, berarti kita turun kembali, diberi kesempatan untuk mengupgrade diri. Kegagalan bukan berarti kekalahan, tetapi kegagalan adalah kesempatan untuk mengupgrade diri. Kemenangan bukan berarti kehebatan, tetapi semakin bergantung kepada Roh Kudus. Tuhan menolong kita semua. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur perenungan yang singkat hari ini kiranya menolong kami, mengingatkan kami untuk mau selalu bergantung kepada Roh Kudus. Biarlah hidup kami sepenuhnya dipimpin, diarahkan oleh Roh Kudus. Biarlah hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya dengan demikian hidup kami berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Meteraikan kebenaran firman Tuhan di hidup kami dan mampukan kami boleh melakukannya. Demi Yesus kami berdoa. Amin.